Pernikahan Sultan Amai dengan putri raja yang beragama Islam merupakan awal agama Islam menjadi kepercayaan penduduk Gorontalo. Pada waktu itu, sebelum menikah, Raja Amai mengumpulkan seluruh rakyatnya. Sang raja dengan terang-terangan mengumumkan diri telah memeluk agama Islam secara sah. Kemudian meminta seluruh pengikutnya untuk melakukan pesta meriah. Pada pesta tersebut, Raja Amai meminta kepada rakyatnya untuk menyembelih babi, disertai dengan pelaksanaan sumpah adat. Saat pendeklarasian sumpah tersebut merupakan hari terakhir rakyat Gorontalo memakan babi. Karena setelah itu, Raja Amai mengajak rakyatnya berkomitmen untuk tidak lagi menyentuh segala hal yang diharamkan dalam agama Islam. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bonto. Usai proses sumpah adat, Raja Amai kemudian meminta rakyatnya untuk masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi ketika Raja Amai ini menyelenggarakan perkawinan, seminggu kemudian dia mengumpul semua rakyat atau kaula. Itu dulu kalau mengumpulkan rakyat, itu ada tong yang besar itu dipukul, gong terbuat dari kayu. Itu semua terdengar itu. Namanya hungo dalam bahasa daerah, lohungo. Bum 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 bum. Nah, berkumpul semua rakyat. Ada apa? Mungkin ada hal penting di kerajaan ini. Nah, setelah dikumpul, dia bilang hari ini akan dilaksanakan upacara bondo. Ya, bondo. Itu maksudnya bondo, batas untuk makan yang haram, dalam hal ini babi dan hamar, tuak dan sebagainya. Hari ini batasnya, besok sudah tidak boleh lagi. Jadi mereka itu bikin pesta pora, semalam suntuk, hanya minum tuak, makan babi dan berbagai macam maksiat yang sebetulnya dilarang dalam agama. Jadi itu peristiwa Bonto itu. Mereka ambil darah babi dan ditaruh tanda Bonto, Bonto, Bonto. Maksudnya tinggal hari ini makan babi. Bolo ingon dia mengaboi. Jadi seperti itu. Ia sendiri kemudian mengganti gelarnya dengan gelar Raja Islam, yaitu Sultan. Prinsip hidup baru ini dalam agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo saat itu yang tidak tersentuh oleh ajaran Hindu dan Buddha. Masyarakat merasakan tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, namun justru memperkuat dan membimbing pelaksanaannya. Sampai sekarang, sebagian besar masyarakat Gorontalo merupakan penganut agama Islam. Sultan Amai, raja pembawa sejarah bagi Gorontalo ini pun terus dikenang. Di belakang masjid ini ada makam beliau, Sultan Amai, bersama tokoh spiritual di zaman dulu, yakni Syekh Syarif bin Abdul Aziz. Seorang jabatannya di Mekah adalah pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah. Jadi alhamdulillah beliau ini meninggal di sini karena rajin memberikan dakwah, memberikan ceramah-ceramah tentang pentingnya agama, pentingnya di dalam usaha-usaha dakwah. Ya. Dalam bahasa Arab dan Gorontalo, sehingga itu lahir tulisan Arab Pegon. Ya, itu Mi'raji, itu tulisan bahasa daerah Gorontalo itu dari bahasa Arab Pegon. Tapi sudah jadi merupakan bahasa Gorontalo. Ya, ada dia punya bukti-bukti sejarah di belakang ini. Ya, ini assalamualaikum ya Sultan Amai. Ini adalah makam baginda Raja Sultan Amai yang telah berjasa mengislamkan Gorontalo. Makanya dia mendapat julukan Ta'olongia Lopo Islamu pada tahun 1460 hingga 1535 Masehi. Ya, jadi waktu itu banyak yang belum mengenal Islam. Alhamdulillah di zaman Raja Amai ini akhirnya orang bisa kemudian bersahadat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai seorang layaknya seorang muslim yang alhamdulillah sampai sekarang ini Gorontalo menjadi daerah Islam, ya itu. Jadi alhamdulillah beliau ini Ta'olongia Lopo Islamu
karena keberaniannya untuk merangkul seluruh rakyat Gorontalo untuk kemudian menganut agama Islam. Sebelumnya adalah penganut animisme. Atas jasa sang raja yang menyebarkan agama Islam di Gorontalo, masyarakat pun menyelamatkan julukan kepadanya dalam bahasa Gorontalo, Toolongia Lopo Isilamu, yang artinya raja yang menyebarkan agama Islam. Semangat Raja Amai menjalankan agama Islam seperti masih diteruskan oleh warga sekitar Masjid Hunto. Terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang senantiasa dilakukan jamaah sehingga memakmurkan masjid. Dengan memuliakan dan memakmurkan masjid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan memakmurkan kehidupan kita. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam informasi pendidikan kali ini. Dari kawasan religi destinasi Biau, Serambi Madinah, Gorontalo, saya Larasati Nur Rahma dan kameramen Sadili Wahyudin melaporkan untuk Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.